Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama saya ya. Kembali lagi bersama Mi Abdurrahman Silakaisan ya. Saya akan kembali menceritakan ya. I will tell you ya. And in Islamic history ya, the name is Imam Syamil. Namanya Imam Syamil. Mungkin di antara kalian masih asing dengan nama Imam Syamil. Tapi bagi para penggemar sejarah Rusia atau khususnya penggemar sejarah Islam di Rusia, pasti tidak asing dengan nama Imam Syamil. Siapakah Imam Syamil? Imam Syamil adalah seorang pejuang Islam yang lahir dari tanah Kaukasia. Seorang pemimpin keimaman Kaukasus atau imamat Kaukasus yang dia berjuang untuk memerdekakan negaranya dari cengkraman kekaisaran Rusia. Imam Syamil memimpin negeri Dagestan sekarang, di mana pada saat itu Imam Syamil lahir kira-kira kalau tidak salah ya tahun 1827 atau mungkin 1845 di desa Dagestan dari suku ya desa Gimri ya, masih keturunan orang-orang Afar di Kaukasia, di mana pada saat itu Kaukasus menjadi pintu gerbang masuknya Islam ke Rusia melalui Babul Abwab atau Derbent yang letaknya juga tidak jauh dari Dagestan. Ketika itu Kaukasus masuk dalam wilayah Kekhalifan Utsmaniyah. Akan tetapi Rusia mempunyai keinginan kuat untuk mengekspansi dan menjajah wilayah Sirkasia, yang dimana wilayah Sirkasia ini atau Kaukasus sekarang terkenal karena pemuda-pemudanya yang tangguh, karena suhu di Kaukasus itu ekstrim, dan juga karena wanitanya yang cantik-cantik, sehingga banyak orang-orang dan juga banyak bangsa seperti bangsa Rusia ingin merebut Sirkasia karena kekayaan alam. Kemudian ketika Rusia melakukan pembantaian atau disebut sebagai genosida atau genocide di Sirkasia, banyak orang-orang Muslim Rusia yang dibunuh. Akan tetapi Imam Syamil tetap melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Rusia, walaupun pasukan di bawah pimpinannya itu tak sebanding dengan pasukan Rusia yang lebih modern. Di samping itu, Imam Syamil juga membentuk persekutuan dengan Turki, Perancis, dan Inggris ketika momentum perang Crimea yang terjadi antara 1853 sampai 1856 itu 1853 sampai 1856 itu terjadi. Dalam peperangan itu, Inggris, Prancis, dan Turki berhasil mengalahkan Rusia, dan Imam Syamil memang berhasil mengalahkan Rusia. Tapi pada akhir hayatnya, Imam Syamil menyerah. Dia terus menjadi sebuah kisah perlawanan seorang pejuang Islam yang tak pernah berhenti memerdekakan negaranya demi penjajah Rusia. Yang memang pada saat itu penjajah Rusia telah melakukan berbagai kekejaman di Sirkasia. Wanitanya diperkosa, orang-orang tua itu dibunuh semuanya, anak-anak, wanita, kemudian bayi diculik semuanya, dibunuh. Sehingga banyak di antara mereka yang melarikan diri ke pegunungan-pegunungan terpencil di Rusia dengan harapan Rusia tidak akan mengejar.
Dagestan inilah yang kemudian kalau kalian suka menonton UFC ya, pasti tidak asing dengan sosok bernama Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov ini masih ayahnya ini masih seorang pejuang bersama Imam Shamil di Dagestan. Imam Shamil akhirnya dibawa ke Kiev, Ukraina, dan dibawa menghadap Kaisar Rusia ketika itu Alexander. Alexander kedua terpukau, kagum dengan perjuangan Imam Shamil yang luar biasa. Imam Shamil akhirnya diizinkan pergi haji ke Mekah dan kemudian wafat ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 1900-an ya. Dan dia dimakamkan di salah satu pemakaman ya di Mekah atau Tibet. Pada akhirnya Rusia tetap berhasil melakukan kejaman di Kaukasus. Namun perjuangan Imam Shamil melawan penjajah Rusia tetap akan. Terima kasih, semoga bisa menambah pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.